Berarti semacam indigo apa? Ya seperti itu. Terus akhirnya ketemu mbahnya itu, akhirnya dilukis ya. Dan itu juga keluarga lain juga tidak ada yang protes gitu. Mbah, aku hari ini harus magang lurah. Ngeten yo golek sawape monggo kula ngene. Mbah, saya mau tes ujian CPNS, saya mau tes masuk perguruan tinggi, monggo kerso. Kami masih ada di Ponorogo. Di Ponorogo tentu tidak asing dengan nama Eyang Bathara Katong. Beliau adalah pendiri kota Ponorogo dan bupati pertama yang ada di kota tersebut. Perihal Bathara Katong sukses mendirikan kota Ponorogo sampai dengan sekarang. Kamu bisa menonton kisahnya. Linknya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Beliau tentu punya keturunan. Di Gondoloyo, Kecamatan Jenangan, terdapat makam yang cukup keramat, yaitu makamnya Raden Surodiningrat II. Beliau masih keturunan Bathara Katong yang ke-12. Penasaran cerita selanjutnya? Sebelum kita mengulas lebih detail, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Setuju kan? Di Gondoloyo, Setono, Jenangan, Ponorogo, terdapat makam Bupati Ponorogo yang ke-13, yaitu Eyang Surodiningrat II. Beliau masih keturunan Bathara Katong yang ke-12. Di Gondoloyo ini terdapat sebuah masjid yang terawat sangat baik. Dan di samping masjid inilah Eyang Surodiningrat II dimakamkan. Seperti biasa, di tengah makam ada sebuah pohon yang sangat besar. Tentu pemandangan tersebut sudah sering kita temui dimanapun. Makam ini luasnya kurang lebih 1 hektar. Yang di luar adalah makamnya masyarakat sini. Namun, kalau yang ada di dalam khusus makamnya keturunan dari Surodiningrat II. Ini sama seperti makam yang ada di Gunung Srandil, guys. Kami juga sudah mengulas makam di Gunung Srandil, yaitu makamnya para raja. Jika kamu belum menonton, silahkan ditonton yang linknya kami sertakan di pojok kanan atas atau yang berada di deskripsi. Kamu bisa langsung klik linknya. Kembali lagi di pemakaman Adipati Surodiningrat II. Di dalam makam terdapat cungkup utama dan di dalamnya terdapat 1 buah makam. Dan makam itulah makamnya Sang Adipati. Di samping makamnya ada sebuah tombak dan beberapa payung kuno. Konon katanya, itu merupakan pusakanya Adipati Surodiningrat II. Selain itu, di ruang cungkup ini juga terdapat lukisan yang dipercaya adalah lukisan Sang Adipati Surodiningrat II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, ini kami dari NWG TV dan kebetulan kami di sini akan mengulas sejarah atau makamnya Surodiningrat kedua di Ponorogo Jenangan, Pak Geni. Dan kebetulan juga kami sudah bersama juru kuncinya, ya nanti bisa
ceritakan tentang sejarah, keturunan dan lain sebagainya. Dari Bapak atas nama siapa Pak? Budi Utomo. Oh, Pak Budi Utomo. Eyang Suro Diningrat 2 niku sejatine sinten to Pak? Itu juga keturunan Eyang Katong. Juga Bupati Ponorogo yang terakhir wonten ing Kutha Wetan Ponorogo. Yang ke-13. Tapi itu keturunan yang ke-12. Dari segi sejarah ini kan dimakamkan di sini Pak ya. Dimakamkan di sini itu memang tempat tinggalnya memang di sini atau di Ponorogo Kota atau gimana dulunya? Dari ini kan namanya Gondoloyo, lingkungannya. Gondoloyo. Ikut Kelurahan Setono. Kelurahan Setono itu diambil dari kata harfiahnya kan makam artinya. Jadi ini tempat pemakaman. Kalau tempat tinggalnya ya tetap di Kadipaten. Di Kadipaten di sini itu tempat pemakaman. Pemakaman di sini. Sama yang di Setono yang makam Bathara Katong itu kan juga makam, tempat pemakam. Di sini kan Eyang Suro Diningrat 2. Terus kenapa kok dinamakan 2 gitu Pak? Ya kan ada sebelumnya ayahnya kan Adipati Suro Diningrat 1. Itu kan gelar Mas. Oh gelar. Gelar namanya Nun Sewu ya kurang tahu. Oh nggih siap-siap. Itu di sini yang tertulis di silsilah seperti itu. Itu jadi 1 ada, 2 sampai ke 3. Yang 1 dimakamkan di sini juga di Katongan. Oh di Bathara Katong sana. Terus 2 sini dan yang ketiga itu putra dari Eyang Suro Diningrat 2 itu jadi Bupati Magetan, makamnya juga di Magetan. Oh gitu. Jadi nggak dimakamkan di sini Pak ya. Gitu. Oh tapi makan di dalam sana kan ada semacam apa ya? Seperti tombak atau apa itu sejarahnya atau memang dikasih di situ atau punyanya siapa atau gimana? Kemungkinan itu kemungkinan juga senjata dulu kan orang dulu biasa tombak, keris, payung seperti itu dari ahli waris yang dari Jakarta tapi berkediaman di Solo. Panjenengan itu pernah bilang ke saya itu dulu di rumah saya tombak itu, kemudian entah ada peristiwa apa itu dibawa ke sini, dikembalikan ke sini gitu aja. Berarti itu bisa dikatakan itu senjatanya kemungkinan besar gitu. Kan sudah lama sekali Mas, jadi sejarahnya saya cuma tahu dari keturunannya saja. Jadi sama payung tombak itu juga apa namanya sini? Kalau yang payung itu kemungkinan sebagian ada yang baru tapi juga ada yang lama. Tapi kalau masalah kan ini masih bulan Suro Pak ya. Suro itu biasanya berziarah di sini tuh banyak banget atau gimana Pak? Atau jarang-jarang? Kalau di sini itu yang pasti itu juga dari ahli waris beliaunya yang sering ke sini. Tapi kan ya sudah jauh-jauh. Kalau dari masyarakat umum itu kebanyakan di bulan mau puasa itu. Ruah, bulan ruah. Ruame banget ini Pak ya. Itu rame. Kan ini sudah saya daftarkan di Dinas Pariwisata, ikut destinasi wisata religi. Oh ya. Kan di sana kan semacam lukisan. Itu lukisannya beliau sendiri atau gimana? Kalau ada lukisan itu sejarahnya gini, itu kan juga dari keturunan beliau itu ada yang semacam ahli spiritual gitu. Itu beliau berkata, katanya bertemu eyangnya itu kemudian dilukis gitu. Ya, dilukis. Ini baru itu Mas. Berarti semacam indigo apa ya seperti itu. Terus akhirnya ketemu mbahnya itu akhirnya dilukis ya. Dan itu juga keluarga lain juga tidak ada yang protes gitu. Pertanyaan dibawa ke sini kan saya juga bertanya, kok ada foto ini dari mana?
bercerita begitu, ya nggak apa-apa, itu karena juga keturunan beliau ditekan di sini, dan saya di sini kan tugas saya cuma membersihkan dan menjaga. Jadi pada dasarnya saya itu cuma tukang bersih-bersih dan menjaga. Pada dasarnya seperti itu. Oke. Dan di sini kan pemakamnya luas Pak ya. Ini yang bisa dimakamkan di area sini itu hanya keturunan beliau atau masyarakat sini bisa dimakamkan sini? Ini makam ini ada 3 kelompok. Oh, 3 kelompok. Yang di dalam ini khusus dari keturunan beliau saja. Yang berminat sini dimakamkan di sini meskipun domisilinya jauh. Yang di luar itu juga warga sini, tapi yang ada hubungannya dengan yang telah dimakamkan di sana. Berarti kalau masyarakat biasa berarti kalau tidak ada hubungan kekerabatan yang ahli yang dimakamkan di sini, ada makan lagi di luar yang masih luas. Ada sebagian yang belum dipakai untuk pemakaman, masih kosong, itu masih luas di sini. Tapi kan biasanya ketika ada orang kematian di sini mau dimakamkan di sini, dia mengklaim bahwa ini masih keturunannya yang ini ya. Terus lantas gimana caranya kita mengetahui oh ini keturunannya masih keturunan ini? Itu mungkin Anda membahas persyaratan silsilah atau apa? Ya dengan melihat siapa Anda siapa kan ya gitu. Oh, saya putra dari bapak ini siapa? Itu kan nanti sudah tertera di situ. Oh, ada silsilahnya di situ. Siap. Jadi memang tidak sembarangan orang ya Pak ya di sini itu. Itu kan dibuatkan peraturan tuh Mas. Yang boleh dimakamkan di sini kan 1 itu warga Gondoloyo. Gondoloyo bukan Kelurahan Setono. Gondoloyo lingkungan sini saja. Yang kedua adalah orang di luar Gondoloyo yang telah mempunyai ahli leluhur yang telah dimakamkan di sini dengan persyaratan tertentu. Tapi kalau kita berbicara tentang mistis Pak ya, kan yang namanya Jawa atau kejawen itu pasti kental banget dengan kemistisan ya. Mungkin di sini atau mungkin Bapak sendiri pernah melihat sesosok, mungkin bayangan atau intinya lembut lah intinya. Atau mungkin cerita dari orang atau gimana? Yang perlu saya tegaskan di sini, 1, saya itu sebagai penjaga dan tukang memelihara di sini. Dan saya melihat kondisi makam ya, di sini kan makam Islam semua. Ini kan makam Islam semua. Jadi kalau masalah mistis itu ya mohon maaf, saya tidak begitu memahami. Akan tetapi banyak dari peziarah itu yang mengisyaratkan itu di sini ada ini seperti itu kan tidak apa-apa. Tapi yang pasti karena itu tidak bisa dibuktikan secara nyata. Yang pasti yang saya yakini, Eyang itu adalah seorang pejabat 1 bupati. Yang kedua, beliaunya itu juga seorang ulama, karena beliau juga keturunan dari Eyang Bathara Katong yang notabene adalah menyebarkan agama Islam pertama di Ponorogo. Itu sudah pasti. Yang ketiga, beliaunya itu juga seorang pejuang. Beliau itu seorang pejuang melawan Belanda pada zaman dulu. Itu seperti itu. Jadi dengan keadaan dan posisinya beliau pada saat itu, bisa dikatakan beliau itu juga orang yang punya karomah, yang mendapat hidayah dari Allah. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu tetap menghormati beliaunya, mendoakan beliaunya, mengharap kebaikannya untuk kita. Cuma itu kalau yang saya pahami di sini. Tapi kan biasanya itu orang Jawa, kejawen, tulen itu kan ketika ada sebuah pemakaman keramat ya atau mungkin petilasan, itu kan banyak tuh Pak yang
mau ya nyun sewu cari nyun sewu pesugihan atau apa. Mungkin di sini ada nggak Pak orang seperti itu di sini? Ya nyun sewu. Kalau setiap orang itu tidak semuanya kan mengungkapkan niatnya yang ziarah ke sini. Gitu ya. Terkadang ya, tapi dari latar belakang mereka, beliau-beliau yang datang ke sini itu juga ada yang paranormal. Nun sewu kaya dukun. Nun sewu juga ada seorang kiai yang datang ke sini. Itu kan tidak mengungkapkan niat-niat beliau, dan saya juga tidak akan menanyakan. Tapi juga ada sebagian peziarah itu yang datang ke sini mengungkapkan gitu. Contoh ada seorang yang mungkin, Mbah, aku hari ini arep magang lurah. Ngeten yo golek sawape monggo kula ngenom. Mbah, saya mau tes ujian CPNS, saya mau tes masuk perguruan tinggi, monggo kerso. Wallahu alam, itu semua kan permintaan ya, permohonan. Jadi kabul tidak itu kan tersayang di sana sesuai dengan kejadian yang orang yang datang ke sini. Kalau masalah mistis, saya pribadi memang tidak pernah mengalami, dan ya semoga saja tidak mengalami. Gitu. Karena ya takut nanti kalau melihat hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kalau saya takut nanti kan mengganggu pekerjaan saya di sini. Akan tetapi itu ada seorang contoh kasus, itu ada yang paling mistis di sini. Itu ada yang katanya itu melihat harimau itu, harimau putih yang kepalanya itu sama gerbang itu nggak muat. Berarti besar gitu ya. Katanya seperti itu, dan orang itu tidak mau lagi datang ke sini saking takutnya. Oh, tapi gini Mbak, mungkin kan di luar kan ada pintu, ada kuncinya. Jadi kalau seseorang itu, kalau istilah bahasa Jawa nepi di sini itu diperbolehkan atau tidak? Bagaimana? Boleh. Ada loh Mas ya. Oh ya, ada. Datang ke sini itu sebelum jam 12 belum masuk. Saya nanti telepon, Pak, saya nanti mau masuk jam 12. Oh nggih. Kadang pulang mau subuh gitu. Berarti intinya nggak apa-apa ya Pak di sini. Nggak apa-apa. Yang penting niatannya itu baik, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini mungkin ada semacam peraturan tuh nggak, maksudnya gini, ada orang ziarah ke sini nggak boleh membawa baju warna hijau mungkin atau apa, ada peraturan semacam tidak itu? Ada. Ya sintine bebas, wis sopan, yang intine sopan, yang kita sama-sama menjaga. Ini kan juga termasuk peninggalan orang tokoh di Ponorogo. Harapan jenengan sebagai juru pelihara ataupun juru kunci, harapan makam di sini itu gimana sih Pak, untuk harapan jenengan? Berhubung ini sudah saya masukkan, saya ajukan sebagai wisata religi di Kabupaten Ponorogo, kan juga berharap itu ya bisa dibenahi lah sedikit-sedikit. Ya saya itu ya maklum, karena di sini kan bukan punjere Mas ya. Punjernya di Ponorogo kan tetap Katongan dan Tegalsari, itu yang pokok. Akan tapi tidak bisa dipungkiri ini adalah juga dalam rangkaian sejarah perjalanan Kabupaten Ponorogo bisa sampai seperti saat ini. Kalau dari keluarga itu kalau memang ada inisiatif membantu itu ya juga ada. Tapi dari pemerintah itu juga ada, tapi selama saya di sini kan ya memang belum. Jadi harapannya ya bisa membenahi lah sedikit-sedikit demi sedikit nanti, supaya makam ini bisa menjadi wisata religi yang bisa menjadi tujuan wisata religi di Ponorogo dan sekitarnya. Itu cuma seperti itu. Tapi untuk pesan-pesan jenengan Pak dari anak-anak muda ya kan, karena pemuda-pemuda sekarang itu tidak semua ya, sebagian itu makam opo, sejarah opo, ben bae-bae biyen lah. Mungkin pesan-pesan jenengan untuk para pemuda untuk menguri-nguri budaya niku ya memang
itu tidak bisa dipungkiri dengan perkembangan zaman yang lek Canom ngomong milenial. Iya. Itu kan kita sudah tidak mempercayai hal-hal yang di luar logika gitu. Sekarang kan seperti itu, anak muda seperti itu. Akan tetapi saya itu juga berharap ada pemuda yang berpikiran kalau tidak ada orang tua, tidak ada yang berjuang di masa lalu, adakah kita bisa ada seperti sekarang ini? Ini kan sekupnya kecil Mas ya, sekupnya Ponorogo. Seumpama yang tidak berjuang di Ponorogo kemungkinan juga tidak ada Ponorogo seperti ini. Jadi sudah semestinya kita itu mengingat, menghargai perjuangan beliau-beliau yang dulu itu dengan cara tidak kita berarti syirik ya, kita ke makam. Berarti dengan kita menghargai beliau, kita itu makamnya dijaga, kemudian rajin, tidak setiap hari, suatu sekali-sekali kita ingat mendoakan beliau-beliaunya itu dengan cara mendoakan, dan kita tidak menghilangkan petilasan seperti ini. Petilasannya ini mungkin itu tidak akan hilang, dan saya yakin pasti ada 1, 2 atau sekelompok generasi muda yang peduli. Itu saya yakin, itu saya yakin, itu pasti. Baik, mungkin itu saja, dan terima kasih Pak atas penjelasan sejarah-sejarahnya untuk teman-teman yang para pemuda atau pemudi ya. Intinya jangan menghilangkan sejarah atau melupakan sejarah teman-teman ya, karena sama seperti pesan-pesan Pak Budi tadi ya, Pak Budi tadi, bahwa karena tanpa orang tua atau tanpa orang-orang terdahulu kita itu tidak ada. Jadi teman-teman tetap nguri-nguri budaya lah kalau bahasa Jawanya. Baiklah, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada kekelawar teman-teman, kaget saya. Nah, itulah penjelasan dari Pak Budi guys. Kalau menurutmu bagaimana? Komen di bawah ya. Mungkin itu dulu ulasan makam Adipati Surodiningrat II yang dimakamkan di Gondoloyo, Jenangan, Ponorogo ini. Saya Dila Ayu, izinkan kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.